يا للوطن حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان حب الوطن من الإيمان يا للوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hadratal mukarram para alim, para ulama, sahabat-sahabatku semuanya, rekan dan rekanitaku semuanya yang berbahagia, Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap melimpahkan rahmat serta taufiknya sehingga pada hari ini kita masih bisa menunaikan satu rangkaian kegiatan bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang sangat diidam-idamkan pada semuanya para kaum muslimin, sebagaimana bahwa bulan ini adalah bulannya Allah. As-saumuli wa nahzilu bihi. Patut kita syukuri atas anugerah yang sudah diberikan oleh Allah di tengah situasi pandemi COVID yang masih ada di sekeliling kita. Salawat ma'assalam semoga tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para kiai, para sepuh yang mulia, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk mengisi kegiatan semangat dan giat Ramadan oleh pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Balong Panggang. Ada satu hadis qudsi yang mudah-mudahan memberikan satu inspirasi dan semangat kita untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Allah Ta'ala menyampaikan dan berfirman dalam satu hadis qudsi itu dan menanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aina jironi?" "Ya Jibril, aina jironi?" Lalu malaikat Jibril sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man ladzi yaliku yujawiruka ya Allah?" Siapa orang yang berhak, yang pantas untuk menjadi tetangga Engkau ya Allah? Artinya dalam hal ini, siapa orang yang pantas untuk dekat kepadamu ya Allah? "Ya Jibril, aina jironi?" Ya Allah, ya Rabb, siapa yang pantas untuk menjadi orang yang dekat kehadiranmu ya Allah? Lalu Allah Ta'ala menyampaikan di dalam satu hadis itu, disampaikan qurra'ul Quran, yaitu orang yang senantiasa mulazimatu bi qiraatil Quran. Lalu yang kedua, umarul masajid, yaitu orang yang selalu dan giat untuk memakmurkan masjid. Lalu yang ketiga adalah wasilatul rahim, yaitu orang yang selalu giat dan suka untuk bersilaturahim. Sahabat-sahabatku, menarik sekali ketika
hadis qudsi ini yang kiranya di tingkat pengamalannya sering kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi menarik lagi ketika hadis ini dapat kita teruskan dan kita lanjutkan, kita amalkan di luar bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kebiasaan salafus soleh untuk giat membaca Al-Quran ini sudah menjadi salah satu cara kita ber-Ramadan. Kita tahu para salafus soleh kita selalu suka diam diri di dalam masjid. Bagian dari bentuk kita memakmurkan masjid dengan iktikafnya, dengan meningkatkan ketakwaannya di masjid. Bagaimana, apakah ini juga akan kita lakukan di luar Ramadan? Hadirin, pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, membaca Al-Quran tidak hanya sebatas kita membaca secara tekstual Quran, tapi kiranya perlu untuk kita tingkatkan membaca dari sisi kontekstual makna, pemahaman dan pengamalan yang ada di dalam Quran. Hari ini seringkali banyak orang dan teman-teman kita suka untuk membaca dan menghafal Al-Quran, tapi mereka dan seringkali kita juga lalai terhadap mengamalkan apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Satu bukti, kira-kira berapa banyak para hufadzul Quran, para qurra'il Quran, tapi tidak berbanding lurus perilaku Qur'aninya dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya kemudian menegaskan terkait dengan qurra'il Quran ini adalah membaca dari sisi lafzian, membaca dari sisi maknawian, dan membaca dari sisi fi'lian. Maka ini menjadi satu hal yang penting bagi kita untuk meneruskan aktivitas ini di luar Ramadan. Yang kedua, para pemirsa, sahabat-sahabatku sekalian, umarul masajid. Bagaimana giat Ramadan ini berbanding dengan intensitas kita untuk memakmurkan masjid. Pemakmuran masjid tidak kita pandang dari sisi penguatan finansial kemasjidan terkait dengan arsitekturnya, bangunannya, tapi dari sisi bagaimana kita menjadikan masjid ini sebagai satu pusat pengembangan peradaban keislaman. Kita tahu bahwa masjidu usisa ala taqwa. Masjid itu didirikan kepentingannya semata-mata untuk meningkatkan nilai ketakwaan seseorang. Ketakwaan ini tidak hanya tuntas pada persoalan kita menunaikan aktivitas yang berkaitan dengan maktubah, nawafilat al-maktubah saja, tapi semangat ketakwaan yang bisa kita kelola melalui kegiatan kemasjidan adalah pada wilayah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan jamaahnya. Ini sahabat-sahabat yang perlu untuk kita review lagi terkait dengan pola pemakmuran masjid. Masjid harus kita makmurkan, bagi jamaahnya harus sejahtera berdasarkan pengelolaan masjid yang ada. Satu contoh misalkan, hari ini seringkali banyak gejala di sekeliling kita, banyak tren kebaikan di sekeliling kita. Setelah Jumat bagi-bagi nasi dan seterusnya, seringkali ini dilakukan dari uang kas dan jariah para orang-orang yang sering dan masuk di dalam masjid. Tapi bagaimana kemudian pengelolaan dan pemanfaatan jariah tidak pada wilayah filantropi saja, bagi-bagi habis, bagi-bagi habis. Tapi bagaimana
pengelolaan dana masjid dan uang jariah masjid ini kita kelola pada ruang pemberdayaan jamaah yang ada di dalam masjid. Makanya kemudian sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian, memang satu sisi ada yang memberikan satu pemahaman, kita tidak boleh memakan uang masjid, tidak untuk kita makan, tapi ini kita kelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau jamaah yang sering ada di masjid. Beberapa hari yang lalu saya sempat menyampaikan bagaimana pemberdayaan desa berbasis masjid ini menjadi sesuatu pilar yang terpenting bagi kita. Makanya kemudian ada satu kajian bahwa masjid ini menjadi satu pusat peradaban. Di samping giat ketakwaan, lalu berbanding lurus giat interaksi muamalah antara satu dengan yang lainnya. Ini bisa dilakukan di masjid. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, para kiai, para alim, wasilaturahim. Di situasi pandemi yang seperti ini, tidak ada satu alasan yang membatasi kita untuk melakukan silaturahim. Dengan yang namanya percepatan dan perkembangan ilmu teknologi, meniscayakan adanya kemudahan kita untuk menjalin silaturahim secara fi'liyah dan secara virtual. Kalau hari ini kita dibatasi dalam bersilaturahim, misalkan tidak diperkenankan oleh pemerintah mudik misalkan, tapi silaturahim ini ada satu alaqah yang harus kita rajut, baik secara kalamiah maupun secara fi'liyah dan alaqah secara batiniah. Dengan kita melakukan dan memanfaatkan sebagai satu bentuk kita mensyukuri percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan rahim kita, mendekatkan persaudaraan kita antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan beberapa hal yang saya sampaikan yang berangkat dari pemahaman secara kontekstual tentang hadits Gusti terkait dengan 3 orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pantas dan layak dekat dengan Allah. Kita semua menjadi golongannya. Yang pertama, semangat membaca Al-Qur'an harus kita tingkatkan, baik secara lafziyah, binadhariyah, atau kemudian bimaknawiyah, dan membaca secara bifi'liyah. Yang tentunya kita harus lebih banyak untuk mengkaji isi kandungan Quran secara sebagaimana ketentuan dan salafus soleh memberikan sebuah pemaknaan Al-Quran secara tafsirnya seperti apa. Lalu yang kedua, ayo tetap kita semangat untuk memakmurkan masjid dengan pola kreativitas pengembangan kita yang menuju pada penguatan dan peningkatan ketakwaan kita. Ketakwaan ini tidak hanya selesai pada urusan jamaah dan pengguguran sholat maktubah secara berjamaah, tapi ketakwaan ini dapat kita lakukan dan kita support melalui giatnya kita melakukan kegiatan keagamaan dan kesejawatan dengan yang lainnya berbasis masjid. Yang ketiga, silaturahim. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat memberikan satu inspirasi pada saya secara pribadi dan sahabat-sahabat dan para asatidz, para kiai, dan semuanya saja, sehingga semangat keislaman dan membangun ukhuwah nadiyah kita tetap menjadi salah satu motivasi di dalam kehidupan kita. Selamat berhari raya,
Semoga kita ketemu di Ramadan yang akan datang. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya